Oke, tadi Bapak sudah minta untuk mengerjakan halaman 19. Ya, buku ESPS halaman 19. Dan si Kayla menghilang. Hahaha. Hai. Oke, ya halaman 19. Tadi yang nomor 1 A, B, C, D, E. Oke, kita bahas ya. Yang belum selesai nggak apa-apa. Ya, yang belum selesai nggak apa-apa. Oke, coba yang sudah jawab. Nomor 1, bulatkan pecahan berikut ke bilangan bulat terdekat. Nomor 1, jawabannya apa? 1 yang A. 2/3 dibulatkan menjadi Yotian, Wycliffe, Quincy. Gabriel. 2/3 dibulatkan menjadi berapa? 1 atau 0? Ada yang 1, ada yang 0 nih. Ya, coba nih perhatikan di layar. Ya, 2/3. Ya, 2/3. Wait. Kita bandingkan dengan 1/2. Udah, tinggal kita kali silang kan. 2 dikali 2, 4. 3 dikali 1, 3. Ya, udah. Dari sini kita bisa tahu berapa jadi jawabannya. Ya, oke. Dari sini kita bisa tahu berapa. Jadi ini lebih besar atau lebih kecil? Ya. Jadi 2/3 ini lebih besar kan daripada 1/2. Karena lebih besar berarti dia dibulatkan menjadi berapa? Menjadi 1, bukan 0. Oke, 1 ya, bukan 0. Karena 2/3 itu lebih besar kan daripada 1/2. Nah, ini yang A. Ya. Diperbaiki ya, kalau salah diperbaiki. Kalau salah diperbaiki. Ya, yang mau ke toilet silakan ke toilet. Harusnya tadi ke toilet ya, pas istirahat ya. Oke, yang A diperbaiki kalau salah ya, karena lumayan banyak nih yang jawab 0. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut ke nomor 2. Ya, kita lanjut ke nomor 2 sih. Nomor 1 yang B. Oke, nomor 1 yang B. Coba jawab. 1/5 dibulatkan menjadi, jawab di chat. Oke, Vanessa, Gabriel, Velin. Good. Wycliffe. Ashley, no. Iya, 1/5 dibulatkan menjadi berapa? Oke, Gwen, good. Ya, oh, bukan Ashley. Ya, jangan ke desimal. Kamu jangan ubah ke desimal, Ashley. Ya, oke, Arya, good. Ya, oke, perhatikan. Ya, perhatikan. 1/5 berarti 1/5 kita bandingkan dengan setengah atau 1/2. Kita kali silang. Penyebut 2 dikali pembilang 1, berarti 2 dikali 1, 2. Penyebut 5 kita kalikan pembilang 1, berarti 5 kali 1, 5. Nah, udah. 1/5 lebih kecil kan daripada 1/2. Berarti 1/5 ini
Mendekati berapa dibulatkannya? Mendekati 0. Ya, mendekati 0. Ya, ini nomor 2. Ya, oke, lanjut ya. Ini kita masih belajar di 0 dan 1. Ya, nanti kalau sini kok kan katanya udah kerjain tuh yang F sampai yang J. Nah, itu jawabannya itu bukan cuma 0 sama 1. Tapi bisa 5, bisa 3, bisa 7. Nah, itu ya. Karena dibulatkan menjadi berapanya itu tergantung soalnya. Ya, ini nomor 2. Kalau ada yang mau nanya, ya sambil Bapak jelasin kayak gini, kalau ada yang mau nanya silakan nanya ya. Silakan nanya kalau ada yang mau nanya. Lanjut di nomor 3. 7/8 dibulatkan menjadi berapa? Ayo coba jawab di chat. 7/8. Oke. Arya, Elisia, Feni. Betul. Oke, sebentar ya. Ada beberapa sebentar. Sebentar. Tadi ini jawabannya ya. Yang A, yang B, yang C. Ya, ini jawaban yang A, yang B, yang C. Ya, sekarang kita lanjut yang D. Yang D jawabannya berapa? 1/8 dibulatkan menjadi berapa? Ayo. Wycliffe, betul. Vanessa, oke. Vanessa itu O atau 0? Keisha, oke. Norbert, betul. Oke. Alicia, oke. Nanti kita cek ya. Feni, oke. Betul. Kayla, oke. Wis, nggak usah banyak. Oi. Nico, oke. Oke, kita bahas ya. Yang D, 1/8 dibulatkan menjadi berapa? Kita bandingkan dengan setengah. Ya. 2 dikali 1. 2. 8 dikali 1. 8. Nah, berarti 1/8 ini lebih kecil atau lebih besar daripada setengah? Ya, lebih kecil. Kan? Karena lebih kecil berarti 1/8 ini mendekati berapa? Oh, ya, mendekati 0. Ini yang D. Ya, sekarang yang E. Yang E, coba jawabannya berapa? Tulis di chat. Oke, Quincy Wycliffe, betul. Udah Wycliffe. Nah, salah kan kamu jadinya jawabannya kan tuh. Oke, Norbert, Alicia, Wycliffe, Felin. Ayla, no. Ya, oke. Kita bahas ya. 9/10. 10. Ini kita bandingkan dengan setengah. Nah, lebih besar atau lebih kecil nih? Oke, Yoten, good. Ya. 2 dikali 9, 18. 10 dikali 1, 10. Nah, berarti 9/10 ini mendekati berapa? Karena lebih besar daripada setengah, berarti mendekati 1. Ya. Nah, ini yang E. Nomor 1 yang E. Ya, oke, diperbaiki yang salah. Yuk, diperbaiki yang salah. Sebelum Bapak hapus.
Kalau yang sudah, silakan simpan buku matematikanya. Kita lanjut ke tematik. Ambil buku tematik 4C. Ya. Yang sudah, simpan buku matematikanya. Oke, kita ke apa namanya, tematik 4C. Oke, sebentar. Ya. Oke. Tematik 4C kita kemarin sudah belajar tumbuhan dan bunga ya. Tumbuhan dan bunga. Oh, kalian juga sudah baca ya, wilayah daratan dan wilayah perairan. Ya. Oke. Bapak mau share dulu bentar. Ya. Coba buka di halaman 26, 27, 28, 29 yang sudah kalian baca kemarin. Ya, buka di halaman itu. Halaman 26 sampai 29. Halaman 26 sampai 29. Coba dibuka dulu. Ya. Nah, Bapak mau kasih lihat yang ini dulu sebentar. Yang mau ke toilet silakan ya. Oke. Nih, ya. Ini. Nah, daratan dan perairan. Ya, daratan dan perairan. Ini yang namanya daratan. Daratan itu ada misalnya nih, ya. Oke, kok lama. Semoga tidak ada masalah. Oke, nah nih, kelihatan ya. Ini namanya bukit. Ya, ini namanya bukit. Ini kita pelajaran IPS ya tentang bentang alam. Ini namanya bukit. Ini daratan nih. Ini daratan. Ya, ini namanya bukit. Kalau ini namanya apa ini? Ini dataran tinggi. Ya kan biasa kan kalian kalau ke puncak kan tuh puncak itu apa sih sebenarnya? Itu kan jalan di gunung. Kenapa dia naik ke atas? Karena kita dari bawah dari Jakarta, dataran rendah, kita naik ke atas. Makanya kenapa puncak itu jalannya naik? Karena dia dataran tinggi. Nah ini nih, ya, ini dataran tinggi. Ya. Nah kalau ini dataran rendah nih. Ini sawah biasanya, ini pedesaan atau enggak ini seperti di Jakarta, nih daerah dataran rendah, dataran rendah. Nah kalau yang ini tadi dataran tinggi, ini ketinggiannya berapa? Ada di halaman 27. Ini 500 meter di atas permukaan laut. Ya 500 meter DPL. Ya. Ini biasanya cocok tempatnya untuk objek wisata, untuk usaha perkebunan, ya. Nah, kalau yang ini dataran rendah, ini tingginya berapa? 0 sampai 500 meter. 0 sampai 500 meter di bawah permukaan laut. Ya, 0 sampai 500 meter di bawah permukaan laut.
Ini dataran rendah. Nah, kalau ini apa ini namanya? Gunung, ya. Ini gunung, ya. Nah, sekarang ini gunung, ini bukit. Apa bedanya? Bedanya bukit sama gunung. Apa bedanya bukit sama gunung? Ada yang tahu? Coba kalau ada yang tahu, coba di chat. Kalau mau ini coba di chat. Ada yang tahu bedanya bukit sama gunung? Oke, intinya gini. Kalau gunung itu pasti lebih tinggi, ya. Gunung itu lebih tinggi daripada bukit, ya. Gunung itu lebih tinggi daripada bukit yang ini tadi. Nah, kalau bukit tuh kalian pernah nonton Teletubbies nggak sih? Kalian tahu film Teletubbies nggak sih? Teletubbies, Teletubbies yang ada 4 boneka tuh. Nah, oke, tahu ya. Oke. Nah, Teletubbies itu kan itu bukit ya itu. Teletubbies itu ada di bukit. Ya, tahu. Tapi yang serem apa sih yang serem? Norbert nih, ya. Teletubbies itu bukit, ya. Dia itu tempatnya di bukit. Nah, kalau gunung, nah ini yang lebih tinggi lagi nih. Nah, kalau gunung itu yang biasanya suka meletus. Jadi Gunung Krakatau meletus, keluar keluar laharnya, keluar apinya. Nah, itu gunung. Kalau bukit nggak bisa meletus. Kalau bukit nggak bisa meletus karena dia lebih rendah daripada gunung. Ya, oke. Lanjut. Ini sekarang. Ini apa? Namanya lembah. Ya, lembah atau ngarai. Ya, lembah atau ngarai. Oke, coba Bapak minta baca si Charlie, lembah yang halaman 27. Di unmute dulu. Yang mana, Pak? Halaman 27. Daratan tinggi. Bukan, lembah-lembah. Lembah atau Lembah ngarai. dan Iya, dan ngarai. lembah adalah wilayah daratan yang sangat rendah dan cekung dari daerah sekitarnya. Terdapat di kaki gunung, serta sebelah kanan dan kiri sungai. Contoh, lembah adalah lembah Baliem di Papua. Ngarai adalah lembah yang dalam dan luas, serta banyak digunakan untuk pertanian dan permukiman. Contoh, ngarai adalah ngarai Sianok di Sumatera Barat. Oke, thank you Quincy. Thank you Charlie. Sorry. Oke, ya. Nah, ini lembah. Jadi lembah itu dia bagian bawahnya nih. Ini yang atas ini nih, yang kayak tebing nih. Ini gunung. Ini gunung. Nah, ini tengah-tengahnya. Ya, ini tengah-tengahnya. Ini biasanya ya dipakai apa tuh? Untuk pertanian, untuk untuk permukiman, ya. Nih, di tengah-tengahnya sini. Ya, ini namanya lembah. Nah, kalau ini ngarai. Ini namanya ngarai. Kalau ngarai itu lebih luas. Maksudnya lebih luas apa, Pak? Nih, dia bagian ininya dia lebih luas, bagian bawahnya. Ya,
Ya, bagian bawahnya dia lebih luas. Kalau tadi lembah kan cuma segini doang. Ya. Kalau ngarai dia lebih luas. Bagian bawahnya. Tuh. Ya. Lebih luas kalau ngarai. Ya. Nah, kalau ini, nah kalau tadi ada gunung, ya ini tadi ada gunung, sekarang ada yang namanya pegunungan. Ada yang namanya pegunungan. Apa itu? Ya, apa itu pegunungan? Ya, pegunungan itu bedanya sama gunung. Kalau gunung itu cuma satu, ya. Kalau gunung itu cuma satu, kalau pegunungan itu ada banyak. Ya, kalau pegunungan itu ada banyak. Ya, itu bedanya. Gunung dan pegunungan. Kalau pegunungan itu ada banyak. Tadi kalau bedanya gunung sama bukit, ya, bukit itu lebih rendah daripada gunung. Ya. Kalau bedanya gunung sama pegunungan, pegunungan itu lebih banyak daripada gunung. Kalau gunung cuma satu. Ya. Nah, sekarang ini. Ini seperti di mana ini? Di Bali. Ya, ini kayak di Bali. Ya. Oke, ini namanya Tanjung atau ini namanya Tanjung atau Semenanjung. Ini Semenanjung. Ya, oke, kita baca dulu Semenanjung. Ya, yang bawahnya tadi tuh yang habis dibaca si Sarli, Velin. Ya, Velin. Semenanjung baca Velin. Tanjung dan Semenanjung. Tanjung atau Semenanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Perbedaan antara Tanjung dan Semenanjung terletak pada ukurannya. Semenanjung berukuran besar, sedangkan Tanjung berukuran lebih kecil. Tanjung di Indonesia umumnya dibangun pelabuhan. Contoh Tanjung adalah Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya. Oke, thank you, Velin. Ya, oke. Kalau ini Semenanjung ya. Semenanjung itu lebih luas. Berarti dia daratannya lebih luas. Tanjung atau Semenanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Menjorok maksudnya apa, Pak? Menjorok. Nih, daratan ini dia menjorok ke laut, menuju ke laut, masuk ke dalam laut. Ya. Itu namanya menjorok, ya. Tapi daratannya lebih luas kalau Semenanjung. Ya. Ya, ini menjorok itu artinya masuk ke dalam daratannya. Masuk ke dalam laut. Bukan ke bawah ya, tapi ya. Ke bagian laut, masuk ke bagian laut. Itu. Ya. Nah, kalau ini, kalau ini baru yang namanya Tanjung. Ini daratannya lebih kecil. Nih, ini daratannya lebih kecil, cuma begini doang nih. Cuma batu lah istilahnya, cuma batu-batu doang. Tapi dia tetap menjorok ke laut. Ya, menjorok ke laut. Daratannya kan mengarah ke laut. Masuk ke bagian laut. Ya. Itu namanya menjorok. Ya. Kalau tadi ini Tanjung daratannya lebih kecil, kalau ini Semenanjung daratannya lebih luas. Ya, lebih luas. Ya. Ini Tanjung dan Semenanjung. Oke. Sekarang
Bapak balik di halaman 28. Ya, di halaman 28. Sekarang kita ke wilayah perairan. Ya, perairan. Nah, ini. Oke. Perairan itu ada banyak di Indonesia. Ya, kalau di buku ada 6. Ya, kalau di buku ada 6. Ada sungai, ada danau, ada rawa, ada laut, ada selat, ada teluk. Nah, kalau yang digambar ini, ya, ini digambar di layar kalian. Ini apa namanya? Ini danau. Ya, ini danau. Danau itu kalau di buku halaman 28 yang nomor 2. Ya. Halaman 28 yang nomor 2. Boleh di stabilo. Kalau ini. Yang penting boleh di stabilo. Ya. Oke. Ini danau, ya. Danau itu gini, kalau danau di sininya air kan, tengah-tengahnya air. Nah, tapi kalau danau dia dikelilingi sama daratan. Nah, jadi nggak ada terusannya nih air ini. Air ini nggak ada terusannya. Karena dia sudah ditutup sama daratan. Nah, itu danau. Ya. Oke. Danau itu ada danau alam, ada danau alami, ada danau buatan. Coba kita baca dulu ya. Yang tentang danau, Quincy. Ya boleh yuk Quincy. Ayo. Danau. Wilayah perairan. Ya, Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Ditinjau dari asal-usul terbentuknya, maka danau dibedakan menjadi 2, yaitu danau buatan. Danau alam adalah danau yang terbentuk karena peristiwa alam, misalnya letusan gunung berapi, pengikisan tanah, dan penggeseran permukaan bumi. Misalnya, terbentuknya Danau Toba di Sumatera Utara akibat letusan gunung berapi pada zaman dahulu. Danau buatan adalah danau yang sengaja dibuat untuk kepentingan tertentu seperti waduk atau bendungan. Contoh danau buatan adalah Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. Danau dimanfaatkan untuk perikanan perairan atau pembangkit listrik tenaga air PLTA. Oke, thank you Quincy. Ya, thank you Quincy. Oke. Ini danau, ya. Danau itu ada 2. Ada danau buatan, ada danau alami. Kalau danau buatan itu biasanya kita sebut waduk. Ya, waduk. Biasanya waduk itu dibuat oleh manusia karena tujuan tertentu. Contohnya misalnya Jakarta kebanjiran. Ya, Jakarta kebanjiran. Jadi pemerintah buat waduk untuk menampung air banjir. Ya, air hujan, untuk menampung air hujan. Nah, ternyata waduk itu udah kepenuhan. Jadinya jebol. Nah, makanya Jakarta bisa banjir lagi. Ya. Sama seperti yang waduk apa tuh yang jebol yang di daerah Jakarta Timur itu banjir karena waduk atau tanggulnya jebol. Ya. Jadi sekalipun dibuatnya dengan tujuan supaya nggak banjir, tapi kalau nggak kuat akhirnya jebol dan banjir juga. Ya, gitu. Jadi danau itu ada 2, danau buatan sama alami.
Ya, kalau alami contohnya yang Danau Toba. Berarti dia danau itu terbentuknya karena alam, karena proses alam, entah itu gunung berapi, ya, maksudnya letusan gunung berapi ya. Jadi karena letusan gunung berapi, jadinya dia terbentuk danau, bisa kayak gitu, ya. Nah ini danau ya. Nah kalau ini apa? Nah ini background bapak tadi, ya. Ini background bapak tadi. Ini apa ini? Ini namanya laut, ya. Ini laut, ya. Tapi tadi kalian waktu bapak pasang background kayak gini, kalian bilangnya apa? Pantai kan? Ya. Kalian tadi bilangnya pantai. Pak, bapak kok ada di pantai? Nah, tapi ini aslinya laut, ya. Jadi mana yang benar, laut atau pantai? Dua-duanya benar. Loh, kok Pak jadi dua-duanya benar? Oke, sekarang gini, laut sama pantai itu satu aliran, ya. Yang disebut pantai itu yang mana sih sebenarnya? Ya, ini kan nih, bentar, nih, ini kan ada wilayah, yang di sini kan ada perbatasannya nih ya. Nih, Bapak garisin merah, ya. Di sini air, di sini pasir kan, atau daratan kan, darat. Nah, yang pantainya itu yang mana sih? Yang disebut pantai itu? Kita selama ini mengenal pantai. Yuk, kita berenang di pantai, ya kan? Yuk, kita berenang di pantai. Padahal pantai itu sebenarnya apa? Ini pantai itu. Pantai itu bagian darat, bagian daratan, bukan bagian yang airnya. Bukan. Bukan bagian sininya, bukan. Ini air laut. Ya, ini air laut. Pantai itu ya di sini, bagian daratannya nih. Ya, kalau biasa kalian di pantai itu main bikin-bikin apa? Menara pasir lah, terus bikin-bikin apa? Ya, main-main pasir lah. Ya, suka suka kubur diri sendiri di dalam pasir, ya kan ada tuh kayak gitu-gitu. Nah itu di darat, itu di pantai, itu pantai. Ya. Kalau ininya air, air laut, ya. Artinya pantai sama air laut itu satu aliran, ya, satu aliran, ya. Ini, ini harus bisa dibedain. Yang mana yang disebut pantai, yang mana yang disebut laut, ya. Oke, kita baca dulu laut, ya. Laut halaman 29. Halaman 29 laut. Ya, ayo Alicia. Laut. Laut adalah kumpulan air asin yang mengenai sebagian besar permukaan bumi dan memisah daratan menjadi beberapa pulau besar, pulau kecil, dan benua. Permukaan air laut bergelombang, berubah, dan bergerak. Laut yang sangat luas disebut samudra. Laut digunakan untuk jalur lalu lintas kapal dan juga sebagai sumber makanan. Banyak makhluk hidup yang diambil dari laut untuk kita konsumsi. Misalnya, berbagai jenis ikan, udang, kepiting, dan rumput laut. Oke, thank you Alicia. Ya. Oke. Laut, ya. Laut itu airnya. Ya, jadi ini ada terusannya nih. Ya, ini ke sini ada terusannya. Semakin ke sana, ya. Nih,
semakin ke sana lautnya pasti semakin dalam. Ya, semakin dalam. Ya. Semakin ke sana dia semakin dalam. Oke, lanjut ya. Oke, ini tadi laut. Sekarang gambar selanjutnya. Nah, ini. Nah, kalau ini biasa anak-anak suka main kodok. Main kodok, ya nyari kodok atau enggak nyari apa di sini biasa? Kecebong. Nah, ini di sini nih. Ini apa nama ini? Namanya rawa, ya. Ini rawa. Nah, rawa itu ada tumbuhan yang hidup di dalam air, di dalam rawa ini. Yang disebut rawa itu ini, semua, ya, semuanya. Oke, kita baca dulu ya. Rawa itu nomor 3. Ya, nomor 3 di halaman 28. Yoten. Ayo Yoten. Ya, rawa. Selat. Rawa, rawa. Rawa. Rawa adalah tanah yang rendah dan digenangi air. Biasanya banyak tumbuhan air dan dasar tanahnya berlumpur. Keberadaan rawa sangat penting bagi lingkungan sekitar rawa. Beberapa pekan rawa antara lain sebagai cadangan air, mencegah terjadinya banjir, dan sumber makanan. Oleh karena rawa memiliki banyak peran penting, maka rawa harus dijaga kelestariannya. Yeah. Thank you Yoten. It's ya, oke. Ya. Jadi ya seperti yang dibaca Yoten tadi ya. Rawa ini isinya lumpur di bawah itu. Ya, tanah. Ya. Makanya kenapa di rawa ini bisa ditanam tanaman. Ya. Karena dia ini bawahnya tanah. Ya. Ini semakin ke dalam air di bawah air ini isinya tanah. Ya, isinya tanah. Makanya dia bisa hidup tumbuhannya. Ya, bisa hidup tumbuhannya. Ya, kalau tadi di laut nggak bisa. Ya, kalau tadi kita di sini, di sini di laut ini nggak bisa kita tanam tumbuhan. Karena ini batu, paling dalamnya ini batu dan ini dalam banget. Kalau rawa itu apa ya pendek lah. Maksudnya jaraknya dangkal, ya. Dangkal, kedalamannya itu dangkal. Ya. Oke. Ini rawa ya. Lanjut. Nah, ini baru yang mengerikan. Ini namanya samudra. Ya, samudra. Samudra itu apa? Tadi itu yang dibaca Elisia, yang laut. Ya, samudra itu laut yang sangat luas. Ya, laut yang sangat luas. Nah, di sini ini berbahaya. Artinya ombaknya itu besar. Ya, ombaknya itu besar. Ya, ombaknya itu besar di samudra ini. Dan ini biasanya digunakan kalau orang-orang yang demennya olahraga air, dia pasti main di sini, main selancar air, ya, main selancar air. Ya.
dia pasti di sini mainnya, di samudra ini. Ya. Karena ombaknya besar, jadi dia enak. Kan orang selancar air itu kan dia malah nunggu ombak yang besar supaya dia bisa naik ke atas. Nah itu, jadi orang selancar air itu dia malah nunggu ombak. Kalau kayak istilahnya kayak bapak deh, atau enggak kayak kita nih, takut kan sama ombak yang besar, wah takut tenggelam, ya kan? Tapi kalau mereka, weh, ini ombak besar dia tunggu-tunggu. Ayo, sini lu datang, yang rame, yang banyak. Demen nih, weh, langsung dia naik. Itu kalau orang yang suka sama selancar air. Ini malah dia tunggu-tunggu ombak yang besar. Nah ini samudra, ya, lautnya luas. Ya. Nah lanjut. Nah ini apa nih? Nah ini yang namanya selat, ya. Ini yang namanya selat. Nih perairannya tuh kecil. Nih di sini doang nih, ya. Nih di sini. Sekalipun ada terusannya ya. Ke sini ada terusannya, di sini juga ada terusannya. Tapi yang bagian kecil ini nih, yang bagian kecil ini yang namanya selat. Ini yang namanya selat. Nah, apa itu selat? Oke, kita baca. Baca dulu. Norbert, mana Norbert? Ya Norbert. Oke, Pak. Baca. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih yang berdekatan. Contoh, selat adalah Selat Madura di Jawa Timur yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Namun jembatan Suramadu, jembatan terpanjang di Indonesia. Oke, thank you Norbert. Ya, nah selat adalah laut sempit yang menghubungkan dua pulau atau lebih yang berdekatan. Nih selat nih laut sempit. Pulaunya mana? Ini di sini pulau. Nih pulau. Ini pulau. Ya. Nah ini. Ya. Jadi contoh misalnya Jawa sama Sumatera. Nih Bapak gambar ya, bentar. Nih misalnya di sini Sumatera, terus di sini Jawa. Nah, ini nih yang sebelah kiri yang putih ya, yang Bapak pakai warna putih. Nih yang di sini nih. Ini selat nih. Artinya apa? Ini kan laut ya. Ini air nih isinya nih. Ini selat. Nah, selat itu ada namanya masing-masing. Kalau ini antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa berarti ini selat Sunda. Ya, ini selat Sunda. Kalau antara Sumatera dan Jawa. Ya, jadi kalau di buku apa nih? Contoh selat adalah Selat Madura berarti di Jawa Timur, berarti dia menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Madura. Ya, itu Selat Madura. Ini kalau Selat Sunda itu Sumatera sama Jawa. Ya, ada macam-macam lagi. Antara Kalimantan dan Sulawesi itu Selat Makassar. Antara Sumatera dan Kalimantan itu Selat Karimata. Ya, itu ntar aja. Ya, itu nanti aja. Antara Pulau Jawa dan Kalimantan itu bukan selat, tapi itu laut karena lebih luas. Karena jaraknya lebih luas, artinya lautannya juga lebih luas. Itu laut, Laut Jawa. Ya, nah itu. Ya, antara Jawa sama Bali itu ada selat Bali. Ya, nah jadi selat juga macam-macam. Ada namanya masing-masing.
Oke, ini selat. Kita lanjut dulu kalau masih ada gambarnya. Oh, masih. Nah, ini apa nih? Bentar. Oke. Ini apa nih? Ini namanya sungai. Ya, sungai. Ini sungai nih. Sungai itu biasanya, oh, apa bedanya sungai sama kali? Apa bedanya sungai sama kali? Kalau ada yang hobi mancing, ya, entah kalian atau orang tua kalian ya, ada yang hobi mancing, itu biasanya di mana? Ya. Apa bedanya sungai sama kali? Nah, ini sungai nih. Ya, ini sungai. Biasanya kalau kali itu dia lebih kecil. Ya, kali itu lebih kecil dan lebih pendek jaraknya. Kalau sungai dia panjang. Kalau sungai dia panjang. Ya. Dan biasanya kalau sungai itu terbentuknya alami. Nggak ada sungai yang dibuat alami biasanya. Kalau kali itu bisa dibuat. Karena kan pendek. Jaraknya pendek. Ya. Oke. Kita baca dulu sungai. Yes, yang sungai Stanley. Nah, Stanley, sungai. Di-unmute dulu. Satu, sungai. Sungai adalah aliran air yang besar yang terdapat di daratan. Hulu sungai terdapat di daerah dataran tinggi atau gunung. Sungai bermuara di laut atau danau. Sungai dimanfaatkan penduduk untuk pengairan, transportasi, pemeliharaan ikan, dan MCK, mandi, cuci, yang di tengah sungai atau di muara sungai terdapat daratan hasil endapan lumpur yang terbawa oleh aliran sungai. Endapan lumpur yang membentuk daratan itu disebut delta. Contohnya delta Sungai Mahakam. Oke, thank you Stanley. Silakan di-unmute. Oke. Ya, jadi sungai ini terusan dari, oke, gini. Kalian tahu air terjun kan ya? Pernah main ke air terjun? Air terjun kan biasa tuh di pegunungan tuh. Ya kan? Dari pegunungan itu, oke, share. Bentar. Nih. Bapak share dulu sebentar. Nah, ini kan gunung nih. Di atas sini ada gunung, ya. Ada gunung, ya. Ini apa terusannya ya? Ini terusannya. Ini gunung. Gunung. Kalau kesononya Bapak nggak muat gambarnya, ya. Nah, di gunung ini kan suka ada tuh air terjun nih. Air terjun dari atas kan dia air terjunnya turun ke atas, ya. Turun ke atas, turun ke bawah, turun ke atas sih. Mau bisa turun ke atas. Ya. Air terjunnya turun ke bawah, ya. Nah, kalian di sini nih. Nah, yang pernah main air terjun. Nah, di sini nih. Nah, biasa tuh ada yang ya suka main-main di air terjun lah, ya. Asik dia kalau kena jatuhan air dari atas tuh kayaknya asik kalau Bapak nggak suka.
Ya, kalau Bapak nggak suka karena sakit. Walaupun air, tapi karena dia jaraknya jauh dan banyak, jadi kalau kena badan sakit. Kalau Bapak nggak suka. Nah, sungai itu di mana? Nih, dari sini, dari gunung, ini kan terus di airnya. Sekalipun kitanya di sini, ya, tapi kan airnya terus, terus. Nanti ujung-ujungnya dia ada di mana? Di sungai. Ya, nanti ujung-ujungnya dia terusannya akan ke sungai di sini. Jadi terusan dari air terjun itu sebenarnya sungai itu. Ya. Nah dari sungai baru nanti dia lanjut lagi yang lebih luas lagi kalau yang ada terusannya ya. Yang ada terusannya dia lanjut lagi ke namanya laut. Ya. Nah dari laut ya. Kalau dia ada terusannya lagi yang lebih besar lagi dia lanjut kemana? Yang lebih luas tuh samudra. Ya. Nah ini. Jadi ini satu terusan sebenarnya. Ya. Satu satu jalur. Ya satu jalur. Ya cuma memang tidak semua seperti ini. Tapi kalau prosesnya seperti ini yang alami, yang benar-benar alami seperti ini. Ya. Artinya apa? Nggak semua sungai terusannya jalurnya ke laut. Kenapa? Karena ada sungai-sungai yang kecil, ya. Ada sungai-sungai yang kecil, yang kayak kali tadi kan, apa terusannya nggak ke laut, karena dia pendek, ya. Kayak kali nggak ke laut dia, ya. Nah ini, ya. Ini tadi sungai, ya. Ini sungai. Oke, masih ada lagi? Oh masih. Ini yang terakhir sepertinya. Ini namanya teluk, ya teluk. Teluk kita baca dulu Anjas. Ayo Anjas, teluk Anjas. Anjas. Oh, Ya, Pak. Yang mana tadi? teluk. Oh, belum. Teluk. Oh, belum. Yang mana, Pak? Halaman 29. 9. Belum kamu buka dari tadi. Belum, Pak. Yang teluk. Ya, Pak. Ayo. Yang teluk ya kan, Pak? Ya teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Teluk merupakan laut yang pantainya melengkung hampir mengintari perairan laut di sekitarnya. Perairan laut di daerah teluk lebih tenang dibandingkan dengan luar teluk. Oleh karena itu, banyak pelabuhan yang dibangun di daerah teluk. Oke, thank you Anjas. Oke. Diikutin ya, diikutin. Kalau Bapak bilang buka halaman berapa, diikutin. Ya. Oke, ini teluk. Teluk itu laut yang menjorok ke daratan. Sama ya tadi. Ya, maksudnya menjorok itu berarti lautnya itu mengarah ke daratan. Ya. Lautnya itu
mengambil wilayah daratan. Itu maksudnya menjorok. Berarti kalau teluk laut yang menjorok ke daratan, oke. Terus kalau tadi apa tuh? Bentar. Kalau oke, bentar. Kalau tanjung daratan ya daratan yang menjorok ke laut. Oke, sebentar ya. Nih, ya. Oke ya. Nih, kalau teluk tadi daratan yang menjorok ke ke laut, ya daratan yang menjorok ke laut. Kalau tanjung, ya ini tanjung. Tapi kalau teluk, ya kalau teluk ini, ya laut yang menjorok ke daratan. Itu bedanya. Tanjung sama teluk. Ya, ini teluk dan yang ini tanjung. Ya. Nah, ini ya. Oke, sampai sini. Bentar, Bapak close dulu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya soal wilayah perairan dan wilayah daratan? Jadi di Indonesia itu sebagian besar wilayahnya wilayah perairan. Ya, wilayah perairan yang paling banyak. Ya. Daratannya masih sedikit. Ya, daratannya sedikit. Nih, ini kan Bapak gambar Indonesia ya. Ini anggaplah ini Indonesia. Ini Sumatera, ini Jawa, ini Kalimantan, ya. Ini Sulawesi, ini Papua. Nah, ini Papua. Nah, di sini ada pulau-pulau kecil nih, ada Bali, ada NTT, ada NTB, ya. Nah, ini Indonesia. Nah, di sini-sininya kan laut. Nih, di bagian sini-sininya laut, di luar-luar. Ini laut semua nih, air semua nih. Ya, makanya kenapa Indonesia itu gampang sekali kena bencana alam. Ya. Makanya kenapa Indonesia itu gampang sekali kena bencana alam. Karena dia dikelilingin sama laut. Contoh gempa bumi. Gempa bumi itu apa sih sebenarnya? Gempa, gempa bumi itu kan pergeseran darat yang di bawah laut. Di bawah laut itu kan ada daratan. Ya. Ada daratan di bawah laut, dia bergeser, makanya dia sampai gempa bumi itu istilahnya dasar laut itu jadi goyang. Makanya kadang bisa sampai ke daratan di tempat kita. Contoh misalnya ada gempa nih di sini misalnya, amit-amit ya, enggak. Nah di sini nih di selat ini ada gempa, ya kan di bawahnya berarti di bawah laut. Makanya gempa itu kan pasti terjadi di laut, di air, bukan di darat. Ya, nah di sini ada gempa. Nah gempanya kan getarannya itu kan pasti mungkin bakal terasa di Pulau Jawa nih, di Jakarta nih. Nih kena di sini nanti ada getarannya. Di Sumatera juga ada nih di sini getarannya berasa pasti. Itu. Jadi dari bawah laut sini ya, ini ada pergeseran apa namanya? Pergeseran daratan di bawah laut itu. Ya. Jadi getarannya itu yang bisa yang namanya gempa. Itu terjadinya gempa seperti itu. Oke, Bapak baca chat dulu sebentar. Wah, Norbert panjang amat. Ya boleh di stabilo ya kalau itu ya. Oke, Dep.
Yotin, DPL itu di bawah atau di atas permukaan laut? DPL itu di atas. Ya, Yotin ya. DPL itu di atas permukaan laut. Di atas permukaan laut. Oke, kita lanjut. Sorry. Oke. Nah, kita lanjut di halaman 31. Gini deh. Kita lompat aja dulu. Nah, kita lompat di halaman 36. Ayo belajar halaman 36. Pembelajaran 5. Masih ada waktu 5 menit lagi. Ya. Kita baca dulu. Kita baca dulu Selo. Ayo Selo, baca Selo. Selo, di-unmute Selo. Halaman berapa, Pak? Halaman 36. Oke, Pak. Yang mana, Pak? Ayo belajar. Ayo belajar. Kamu telah memahami pengertian hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Contohnya, setelah melaksanakan kewajiban merawat tanaman, kamu berhak untuk memanfaatkan tanaman tersebut, misalnya dengan menikmati keindahannya. Namun, dalam kenyataan hidup sehari-hari, ada saja orang yang hanya menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajiban. Misalnya, ada orang yang hanya memanfaatkan tanaman tanpa mau melaksanakan kewajiban merawat tanaman. Jadi, pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Setiap orang tidak boleh hanya menuntut haknya saja tanpa mau melaksanakan kewajiban. Setiap orang harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Setiap orang juga harus melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya dan memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Jika hak dan kewajiban berjalan seimbang, maka kehidupan masyarakat akan harmonis, aman, dan sejahtera. Kewajiban yang dilaksanakan dengan baik akan menciptakan hal-hal berikut: terciptanya keluarga yang harmonis, peraturan bisa dijalankan dengan baik, tidak ada orang yang merasa terganggu, hidup rukun dengan sesama, tercipta keamanan dan kenyamanan di sekitar, tercipta kebersihan, keindahan, dan kesehatan di sekitar. Agar pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban bisa berjalan seimbang, setiap orang hendaknya bersikap seperti berikut: mendahulukan pelaksanaan kewajiban sebelum menuntut, belum bertanya tentang pelajaran yang belum dipahami, mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan diri sendiri. Contohnya, mengantri sesuai giliran, tidak mengganggu hak orang lain saat menikmati hak sendiri. Contohnya, tidak menyembunyikan suara musik terlalu keras pada saat orang lain sedang beristirahat. Tidak boleh meminta hak secara berlebihan. Contohnya, tidak memaksa untuk diberikan sepeda saat orang tua tidak mempunyai cukup uang. Oke, thank you Selo. Ya, oke. Oke, ini tentang hak dan kewajiban. Ya, ini materinya sama kayak kemarin, ya. Ini PKN tentang hak dan kewajiban. Jadi kewajiban dan hak itu harus seimbang. Ya, kalau nggak seimbang pasti ada masalah. Ya, intinya itu. Ya. Oke, waktu tinggal 2 menit. Ya. Kalian di rumah baca buku halaman
Ya, halaman tematik ya. Tematik 4C, baca halaman 31 sampai 33 ya. Halaman 31 sampai 33, terus dilanjutkan halaman 38 sampai 39 ya. Jadi nanti kalian di rumah baca ini ya. Nanti kalau udah sore ya, kalian habis makan siang, habis tidur, ntar malam boleh baca-baca ini ya. Sampai halaman 39 ya. Terus kalau misalnya sudah selesai, silakan dikerjakan evaluasi 1. Kerjakan evaluasi 1. Halaman 45 sampai 46. PG-nya saja. Ya. Langsung di buku cetak. Ya, langsung di buku cetak. Ya. Oke ya, ini tugas di rumah. Ya. Ini besok kita bahas nanti evaluasi 1-nya. Ya. Oke, sudah 12.45. Kita sudah selesai untuk hari ini. Kita berdoa dulu. Elisia. Oh, Elisia nggak ada. Wow. Oke. Norbert. Pimpin 2 Norbert. Mana sih Norbert? Norbert. Oh ini. Ayo Norbert, pimpin 2. Unmute. Oke, Pak. Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bentar. Bentar ya, Pak. Halah Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Norbert dihafalin ya. Ya, Pak. Thank you semuanya buat hari ini. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bapak, evaluasi saya udah kerjain, Pak. Baik, Pak. Ya, bye-bye. Bye, Pak. Bye, Pak. Bye, Pak. Dikirim nggak, Pak?